Di awal film, memperlihatkan seorang wanita yang sedang ngeplay di sebuah tempat yang ada di kota Bangkok, Thailand. Ternyata wanita itu sengaja dibuat ngeplay oleh beberapa pria gangster agar menjadi kecanduan dan ketergantungan. Setelah itu para pria gangster masuk ke kamar sebelah yang mana di sana sudah ada seorang gadis yang baru saja mereka culik di jalanan. Sebelum diserahkan kepada bosnya mereka pun saling berebut untuk mengencrot gadis itu terlebih dahulu. Di sisi lain tepatnya di seberang jalan ada pria berkepala pelontos bernama Kerti yang sedang makan di sebuah angkringan. Tak lama kemudian para pria gangster tadi keluar lalu inilah yang dilakukan Kerti. Ternyata Kerti berada di sana memang sedang mengincar para pria gangster tersebut. Kemudian Kerti membawa sebuah kantong besar mendekat ke ledakan tadi. Ternyata isi kantong itu adalah seseorang bernama Epoy, yang merupakan musuh dari para gangster tersebut. Di sini Kerti menembak satu pria gangster yang masih hidup lalu menempelkan pistol itu ke tangan Epoy. Kita dapat simpulkan kalau Kerti berniat mengadu domba antara kelompok Epoy dengan para gangster. Saat Kerti akan pergi ternyata kejadian ini dilihat jelas oleh seorang wanita cantik bernama Mei, ini orangnya. 1 jam setelah itu petinggi gangster yang bernama Samsul mendapat kabar kalau beberapa anak buahnya telah dihabisi oleh kelompok Epoy menggunakan sebuah bom. Samsul pun sangat kecewa jika benar itu dilakukan oleh kelompok Epoy. Di sini Samsul pun langsung meminta anak buahnya untuk menyerang kelompok Epoy pada tengah malam. Di sisi lain Kerti sendiri mendatangi orang yang telah menyuruhnya. Dan Kerti ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Diketahui orang ini bernama Asep, dan alasan Asep ingin membantai para gangster, tak lain karena anak perempuannya telah dijadikan budak oleh mereka. Asep meminta Kerti agar segera menemukan anak perempuannya. Adegan beralih ke sebuah klub malam tepatnya di lantai 2. Di sini mereka bertaruh terhadap seseorang yang sedang merakit senjata dengan mata tertutup. Orang ini bernama Jimmy, yang merupakan seorang penjual senjata ilegal. Ketika Jimmy turun ke lantai bawah ia tak sengaja melihat Kerti sedang menatapnya. Saat itu juga Jimmy memutuskan untuk kabur hingga terjadilah kejar-kejaran. Hingga pada akhirnya Kerti mampu memojokkan Jimmy. Kerti mencoba menjelaskan kalau dirinya menemui Jimmy hanya karena Kerti sedang membutuhkan senjata. Mendengar hal itu Jimmy menjadi lega sebab ia mengira kalau Kerti datang untuk membunuhnya. Kemudian Jimmy pun membawa Kerti ke sebuah tempat, yang ternyata tempat itu adalah salah satu gudang senjata milik Jimmy. Di sini Kerti memilih sebuah senjata sniper yang akan ia pakai untuk membantai para gangster anak buah Samsul. Setelah itu Kerti pergi ke sebuah menara kuil untuk melakukan aksinya. Di depan menara itu adalah klub malam milik kelompok Epoy, karena Kerti yakin kalau para gangster akan menyerang kelompok Epoy atas kejadian sebelumnya. Sementara di belakang menara kuil itu adalah tempat para biksu tinggal. Di sini Kerti menyimpan uang bayaran dari Asep ke dalam lantai menara tersebut, lalu Kerti merusak salah satu anak tangga, agar jika ada seseorang yang naik Kerti bisa menyadarinya. Setelah itu Kerti menyiapkan persenjataan dan tidak lupa makan nasi padang kesukaan Kerti. Namun tak lama kemudian tiba-tiba datang Mei menghampiri Kerti. Kita tahu Mei adalah orang yang sebelumnya muncul pasca ledakan bom. Melihat Mei ada di sana Kerti pun bertanya kenapa Mei datang ke sini. Mei mengatakan kalau ia sengaja mengikuti Kerti dengan alasan Mei ingin membantu Kerti. Mendengar hal itu Kerti pun langsung menyandra Mei, karena takut Mei akan menggagalkan rencananya. Namun setelah cukup lama Kerti akhirnya merasa kasihan lalu membuka kembali ikatan Mei. Di sini Kerti meminta Mei membangunkannya jika ada keributan terjadi di klub malam kelompok Epoy. My name is Mei. What is yours? You're gonna watch that club down there for the It looked like one of the guys from the club just attacked him.
Tak lama berselang para gangster anak buah Samsul pun datang ke sana untuk membalas dendam. Mereka masih menyangka kalau anggotanya dihabisi oleh kelompok Epoi. Di sini Mei langsung membangunkan Kerti dan inilah yang dilakukan Kerti. Mei pun dibuat histeris karena ia baru pertama kali menyaksikan sebuah pembantaian tepat di hadapan matanya. Keesokan harinya Samsul dan satu anak buahnya mendatangi sang ketua gangster yang saat itu sedang melakukan ritual. Di sini Samsul mengatakan kepada sang ketua kalau anak buah mereka telah dibantai oleh seorang sniper yang sepertinya bukan dari kelompok Epoi. Di sisi lain Kerti akhirnya tahu kalau Mei pernah diperbudak oleh para gangster, dan karena itulah Mei mau membantu Kerti. Di sini Kerti meminta Mei menunjukkan di mana markas para gangster itu berada. Sesampainya di sana, Kerti dibuat terkejut karena ternyata para gangster ini bukanlah gangster sembarangan seperti apa yang ia pikirkan sebelumnya. Kemudian Kerti kembali mendatangi Asep untuk mendapatkan lagi bayarannya, namun inilah yang dilakukan Kerti. Kesal kepada Asep. Karena Asep telah memberinya misi yang sangat berbahaya, padahal Asep sebelumnya mengatakan kalau target Kerti adalah gangster biasa. Kerti mengatakan kalau ia tetap akan menjalankan misi, asalkan Asep mau membayarnya 3 kali lipat. Tanpa pikir panjang Asep pun menyetujuinya. Malam harinya, terlihat sang ketua gangster bersama Samsul dan anak buahnya membawa seekor gajah putih sebagai tanda perdamaian. Mereka sengaja datang ke sana untuk melakukan gencatan senjata dengan kelompok Epoi. Rupanya sang ketua sadar kalau mereka dan kelompok Epoi hanya sedang diadu domba. Di balik itu Kerti dan Mei terus mengawasi mereka dari atas menara kuil. Keesokan harinya Kerti kembali mendatangi Jimmy untuk mendapatkan persenjataan baru. Di sini Jimmy menolak sebab ia tahu kalau Kerti sedang membantai para gangster terbesar di negara ini. Jimmy tidak mau kalau para gangster sampai mengetahui ialah yang memasok senjata kepada Kerti. Akan tetapi Kerti tetap memaksa dan balik mengancam Jimmy. Karena takut Kerti akan brutal. Pada akhirnya Jimmy membawa Kerti sebuah gudang senjata. Ternyata gudang senjata kali ini berada di dalam kapal. Setelah menemukan senjata spesial milik Jimmy, tiba-tiba hal itu sengaja ia lakukan agar Jimmy bisa berpura-pura dirampok jika para gangster berhasil mencium keterlibatan Jimmy. Malam harinya di menara kuil, Kerti mengatakan kepada Mei kalau ia akan mendatangi gedung yang berada tepat di depan markas para gangster. Sesampainya di gedung yang dimaksud, Kerti langsung membidik ke arah markas selalu menghabisi mereka. Ketika sedang asyik membantai, tiba-tiba dari gedung lain sudah ada sniper para gangster yang mengincar Kerti. Kerti harus tertembak namun ia masih bisa bertahan. Kerti yang menyadari para gangster akan mengepung ia pun segera berlari kabur dengan meninggalkan senjata spesialnya. Di sini Kerti menghabisi 2 orang gangster lalu mencuri mobil box milik mereka. Walaupun mendapat berbagai serangan, pada akhirnya Kerti bisa kabur dari tempat tersebut. Hingga ketika di tengah jalan Kerti sadar kalau di dalam box mobil itu ada orang, saat Kerti membukanya ternyata di dalam sana ada Mei serta beberapa gadis. Kerti menyuruh para gadis itu agar keluar, namun mereka menolak sebab para gangster sudah membuat mereka kecanduan.
Mereka juga takut karena para gangster pasti akan mencari mereka lalu akan membunuhnya. Come. It's because of the drugs. Di dalam perjalanan pulang menggunakan taksi, Curtis bertanya, kenapa May bisa berada di sana. May mengatakan kalau dirinya sangat ingin menyelamatkan para gadis, namun sayang hal itu belum berhasil. Melihat luka tembak yang Curtis alami, May membawanya menemui para biksu agar Curtis bisa segera diobati. Sementara itu para gangster yang berhasil menemukan senjata yang dipakai Curtis langsung tertuju kepada Jimmy. Mereka nampak sudah tahu kalau senjata tersebut adalah milik Jimmy. Di sini Jimmy pun beralasan kalau dirinya baru saja dirampok, beruntung Samsul pun percaya dengan apa yang disampaikan oleh Jimmy. Namun mereka akan terus memantau pergerakan Jimmy. For as long as it took for him to break my nose, I thought I was protected. Yeah, sure. Di sisi lain Curtis akhirnya berhasil disembuhkan oleh para biksu. Lalu dirawat oleh May di dalam menara kuil. Singkat cerita beberapa malam kemudian Curtis kembali menghabisi beberapa